Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Rizda Dlovira. Saya mahasiswi aktif dari Universitas Profesor Dr. Hazairid, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik dengan NPM 240500002. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tugas analisis kebijakan publik dengan studi kasus kemacetan. Jadi permasalahan kemacetan lalu lintas merupakan salah satu isu kebijakan publik yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kemacetan tidak hanya menyebabkan keterlambatan perjalanan, tetapi juga berdampak pada ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis kebijakan publik untuk mencari solusi yang tepat. Jadi, framework yang dipilih gunakan framework analisis kebijakan publik atau policy analysis framework. Komponen yang dianalisis yang pertama itu masalah atau problem, yang kedua penyebab, yang ketiga aktor yang terlibat, yang keempat dampak, yang kelima alternatif kebijakan. Nah, dalam menganalisis kasus kemacetan ini digunakan framework analisis kebijakan publik yang berfokus pada identifikasi masalah, penyebab, aktor yang terlibat, dampak yang ditimbulkan, serta alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah. Model yang dipilih gunakan model rasional atau rasional model dalam kebijakan publik. Ciri model rasional yaitu mengidentifikasi masalah, menentukan tujuan, menyusun alternatif solusi, memilih solusi paling efektif. Model yang digunakan adalah model rasional karena model ini menekankan pengambilan keputusan secara sistematis dengan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi untuk menghasilkan kebijakan yang paling efektif. Di analisis kasus kemacetan, yang pertama itu masalah. Jadi masalah kemacetan lalu lintas di perkotaan semakin meningkat karena jumlah kendaraan yang terus bertambah. Yang kedua itu penyebab. Jumlah kendaraan pribadi meningkat, transportasi umum kurang optimal, serta infrastruktur jalan terbatas, kurangnya disiplin dalam berlalu lintas. Yang ketiga itu aktor yang terlibat, seperti pemerintahan daerah, dinas perhubungan, kepolisian, serta masyarakat pengguna jalan. Selanjutnya itu dampak. Jadi, waktu perjalanan lebih lama, kerugian ekonomi, polusi udara meningkat. Selanjutnya, analisis solusi kebijakan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan pemerintah. Yang pertama itu penguatan transportasi publik, memperbaiki kualitas bus, kereta, ataupun angkutan umum agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Yang kedua itu kebijakan pembatasan kendaraan. Contohnya sistem ganjil genap, pembatasan kendaraan di pusat kota. Yang ketiga itu pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan alternatif. Nah, jadi melalui framework analisis kebijakan dan model rasional dapat disimpulkan bahwa kemacetan merupakan masalah kompleks yang memerlukan kebijakan terpadu. Solusi yang efektif harus menghubungkan peningkatan transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi, serta pengelolaan lalu lintas yang lebih baik. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.